Kami dari 11 AKL 2, kelompok 6. Nama saya Sabita Putri Bawono, absen 33. Saya Galusana Kirana, absen 12. Saya Viola Julita Sari, absen 35. Saya Vizalan Divani, absen 13. Saya Nesuci Ramadan, nomor absen 22. Saya Sinta Aryani Fatihatul Rizki, absen 29. Langkah-langkah membuat jurnal penutup. 1. Pindahkan semua saldo akun beban ke modal melalui akun ikhtisar laba atau rugi. 2. Pindahkan saldo semua akun pendapatan ke modal melalui akun ikhtisar laba atau rugi. 3. Pindahkan saldo laba atau rugi ke akun modal. 4. Pindahkan saldo prive ke akun modal. Dalam jurnal penutup, kita akan memindahkan semua saldo melalui ikhtisar laba rugi. Seperti ini contohnya. Yang pertama, yaitu menutup pendapatan. Jika pendapatan itu ada pada posisi kredit dalam kolom laba rugi, kita pindahkan ke posisi debit terlebih dahulu. Jika sudah, untuk kreditnya adalah ikhtisar laba rugi. Yang kedua, yaitu menutup beban. Menutup beban itu dengan cara ikhtisar laba rugi berada di posisi debit. Untuk kreditnya adalah seluruh akun yang ada pada kolom laba rugi dipindahkan posisinya. Yang semula ada di posisi debit menjadi kredit. Yang ketiga, yaitu menutup laba atau rugi perusahaan. Karena ada dua kemungkinan caranya juga berbeda. Yang pertama, jika perusahaan mengalami laba, maka cara menutupnya adalah ikhtisar laba rugi di posisi debit, kreditnya adalah modal. Sedangkan jika perusahaan mengalami rugi, maka debitnya adalah modal, kreditnya adalah ikhtisar laba rugi. Nah, angkanya diperoleh dari sebesar selisih pada kolom laba rugi. Yang keempat, yaitu menutup akun pref, yaitu dengan cara debitnya adalah modal dan kreditnya adalah pref yang dikeluarkan. Kemudian, buatlah kolom-kolom seperti ini. Ada untuk kolom tanggal, nama akun, ref, sisi debit, dan sisi kredit. Setelah itu, kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu menutup sisi kredit pada kolom laba rugi yang merupakan pendapatan dengan cara seluruh akun yang ada di sisi kredit dipindahkan menjadi debit dan kreditnya adalah ikhtisar laba rugi. Sekarang di sini yang terdapat pada posisi kredit ada akun penjualan sebesar Rp62.700.000, akun pendapatan sebesar Rp1.500.000, dan akun retur sebesar Rp200.000. Untuk sisi kredit, kita isi dengan ikhtisar laba rugi yang merupakan jumlah dari penjualan, pendapatan, dan retur. Nah, ini adalah cara untuk menutup pendapatan. Langkah yang kedua yaitu menutup sisi debit pada kolom laba rugi yang merupakan beban-beban dengan cara seluruh akun yang ada di sisi debit pada kolom laba rugi kita pindahkan ke posisi kredit dan debitnya adalah ikhtisar laba rugi. Sekarang kita cek kolom laba rugi yang ada di posisi debit apa saja. Nah, ini kolom laba rugi. Di sini yang terdapat pada posisi debit ada potongan penjualan sebesar
Rp460.000. Rp460.000. Pembelian sebesar Rp24 juta. Beban angkut sebesar Rp800.000. Beban gaji sebesar Rp5 juta. Serta ada beban listrik sebesar Rp900. Ini kita pindahkan ke dalam posisi kredit. Dan untuk ikhtisar laba rugi, jumlahnya hasil dari beban-beban dan kita posisikan pada posisi kredit. Nah, ini adalah cara untuk menutup beban. Jadi kalian bisa tahu penutup beban itu ada apa saja. Langkah yang ketiga yaitu menutup laba atau rugi perusahaan. Jika perusahaannya mengalami laba, maka debitnya ikhtisar laba rugi dan kreditnya adalah modal. Tetapi jika perusahaan mengalami rugi, maka debitnya modal dan kreditnya adalah ikhtisar laba rugi. Untuk mengecek perusahaan mengalami laba atau rugi, kita lihat kertas kerjanya. Kemudian kita cek selisihnya. Kalau selisihnya jika di kolom laba rugi selisihnya menempati posisi debit, maka perusahaan mengalami laba. Ternyata selisihnya Rp33.240.000 menempati posisi debit, berarti perusahaan mengalami laba. Karena perusahaan ini selisihnya ada di sebelah debit, maka perusahaan mengalami laba. Jadi kita pakai cara yang laba adalah ikhtisar laba rugi. Kita tulis di sebelah debit sebesar selisihnya tadi, yaitu Rp33.240.000. Kemudian kreditnya adalah modal sebesar Rp33.240.000. Nah, seperti ini menutup laba. Jadi laba sudah dipindahkan ke modal. Langkah yang keempat yaitu menutup akun prive dengan akun modal. Kita buka kertas kerjanya lagi ya, hanya untuk mengecek beberapa besar privenya. Prive kita lihat dari kolom neraca. Prive ini sebesar Rp3 juta. Nah, ini nanti kita posisikan debitnya modal sebesar Rp3 juta. Dan untuk kreditnya, kita letakkan prive sebesar Rp3 juta juga. Ini adalah cara untuk menutup prive dengan cara mengurangi modal. Setelah itu, jangan lupa dijumlahkan. Setelah saya jumlahkan, tadi di sisi debit jumlahnya yaitu Rp131.800.000 dan di sisi kreditnya jumlahnya juga sama yaitu Rp131.800.000.
Rp4.800.000. Dan jumlahnya ini harus sama ya, antara sisi debit dan kredit. Jadi, bentuk jurnal penutupnya seperti ini. Setelah kita berhasil membuat jurnal penutupnya, sekarang kita buat raca saldo setelah jurnal penutup. Setelah membuat jurnal penutup, kita akan memindahkan ke dalam worksheet. Dalam jurnal penutup terdapat pendapatan sebesar penjualan ya? Iya. Di dalam jurnal penutup terdapat penjualan sebesar 62.700.000 di sisi debit. Dan terdapat pendapatan sebesar 1.500.000 serta terdapat retur dan potongan pembelian sebesar 200.000 Pada jurnal penutup terdapat ikhtisar laba rugi di sisi kredit sebesar 64.400.000. Ini. Dalam kelompok beban terdapat potongan penjualan, pembelian, beban angkut, beban gaji, dan beban listrik di sisi kredit. Potongan penjualan sebesar 460.000. Pembelian sebesar 24 juta. Beban angkut sebesar 800.000. Dan beban gaji 5 juta. Beban listrik 900.000. Dalam beban terdapat ikhtisar laba rugi di sisi debit sebesar 31.160.000 dan dalam income statement terdapat ikhtisar laba rugi sebesar 33.240.000 di sisi debit. Kita jumlahkan. Setelah dijumlahkan, jumlahnya 64.400.000. Lalu terdapat modal di sisi kredit sebesar 33.240.000. Pada kolom price terdapat modal sebesar 3 juta di sisi debit dan price sebesar 3 juta, dan dalam kolom price terdapat modal di sisi debit sebesar 3 juta dan price di sisi kredit sebesar 3 juta.
Setelah itu kita jumlahkan. Setelah kita jumlahkan, di sisi debit dan kredit jumlahnya sama, yaitu Rp131.800.000. Setelah itu kita lanjut ke dalam closing balance atau neraca saldo. Setelah itu kita lanjut ke closing balance atau neraca saldo setelah jurnal penutup. Closing balance didapatkan dari trial balance dijumlah dengan closing jurnal. Debit dan jika debit bertemu dengan debit maka dijumlahkan. Sedangkan jika debit ketemu dengan kredit maka hasilnya dikurangkan. Di sini ada kas sebesar 61.700.000. Di sisi debit kita pindahkan. Setelah itu terdapat piutang usaha sebesar 20.500.000. Persediaan barang dagangan 15.500.000. Ada sewa dibayar di muka 1.500.000. Setelah itu perlengkapan 1 juta. Peralatan sebesar 20.500.000. Setelah itu terdapat utang dagang di sisi kredit, kita pindahkan sebesar 1 juta. Setelah itu terdapat akumulasi penyusutan peralatan di sisi kredit sebesar 1 juta. Setelah itu terdapat utang dagang pada trial balance sebesar 35 juta. Setelah itu dalam jurnal penutup, dalam income statement terdapat modal sebesar 33.240.000, kita pindahkan pada sisi kredit. Setelah itu pada kolom price terdapat modal pada sisi debit sebesar 3 juta dan price pada posisi kredit sebesar 3 juta, kita pindahkan. Setelah itu kita jumlahkan pada sisi debit. Pada sisi debit terdapat jumlah 131.800.000. Pada sisi kredit juga terdapat 131.800.000. Setelah dijumlahkan, kita lanjut ke dalam closing balance. Dalam closing balance ini kita dapatkan kas sebesar 61.700.000,
piutang usaha 20.500.000, persediaan barang dagang 15.500.000, sewa dibayar di muka 1.500.000, perlengkapan 1 juta, dan peralatan 20.500.000 di posisi debit. Kita pindahkan. Setelah itu akumulasi penyusutan di sisi kredit sebesar 1 juta, hutang dagang di posisi kredit 35 juta, setelah itu terdapat modal pada trial balance di sisi kredit 54.460.000, kita jumlahkan dengan closing journal 33.240.000. Setelah itu kita kurangkan dengan closing journal di sisi debit 3 juta. Totalnya 84.700.000. Pada kolom prive, ikhtisar laba rugi, penjualan, pendapatan, potongan penjualan, pembelian, retur, beban angkut, beban gaji, dan beban listrik. Kita kurangkan antara kolom trial balance dan closing journal. Setelah kita kurangkan itu nominalnya adalah 0, jadi tidak usah ditulis. Kita jumlahkan. Pada sisi debit, sebesar 120.700.000, dan sisi kredit 120.700.000. Nah, ini adalah contoh dari neraca saldo setelah jurnal penutup.